Sobat Inspirasi, selamat datang di Gema Podcast, generasi muda yang menginspirasi. Bareng aku, Tiara Afdi. Di podcast hari ini, kita kedatangan tamu yang gak cuma spesial, tapi juga berbakat dan menginspirasi banyak orang. Kak Samantha Cahyani, halo Kak. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar kamu juga? Alhamdulillah baik juga Kak. Kemarin aku dengar Kakak ini ya, lolos buat jadi Duta Inspirasi Indonesia. Ya, betul betul. Kak? Iya. Mewakilin apa, Papua Selatan ya Kak? Iya, aku mau ke Papua Selatan. Coba mungkin sebelumnya boleh kali Kak perkenalan dulu biar penonton tahu tentang Kak Samantha. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Samantha Cahyani dan biasa dipanggil Samantha. Aku terpilih menjadi Duta Inspirasi Indonesia batch 15 dan terpilih menjadi delegasi dari Papua Selatan. Halo. Wah, keren banget nih. Buat kesibukan Kakak sehari-hari ini apa sih Kak? Selain kan tentunya buat kepilih jadi duta ini sibuk banget ya. Kemarin aku nonton tuh video-video Kakak yang ada di Reels Instagram, ada di TikTok juga kan Kak buat seleksinya. Selain kesibukan buat seleksi Duta Inspirasi tuh Kakak ngapain aja sih Kak? Untuk kesibukan aku sendiri tuh, kebetulan aku juga ikut di salah satu organisasi Jiwa Pemuda dan salah satu menjadi dari BPH di salah satu volunteer Ayo Mengajar Indonesia. Itu aja sih. Untuk Ayo Mengajar Indonesia itu pelaksanaannya di tahun-tahun ini juga? Betul. Wah, sibuk banget ya Kak berarti. Terus kalau buat kesibukan di kuliahnya gimana Kak? Untuk aku kesibukan di kuliah kebetulan seperti yang Kakak tahu juga, kalau misalkan sekarang kan kebanyakan dari universitas-universitas tuh yang negeri itu dia lagi sibuk-sibuknya tugas-tugas ya untuk mendekati lagi UAS ya. Ya betul. Parah Jadi sih. itu aja sih UAS, untuk tugas-tugas UAS, project sama observasi aja. Udah tuh apa masih banyak yang belum? Tinggal nyusun laporan. Masih stres berarti ya? Betul. Belum selesai stres ya. Belum. Terus buat ngebagi waktunya gimana tuh? Kan tadi sibuk tuh kan ada buat UAS, terus ada organisasi-organisasi juga. Tuh Kakak bisa ngebagi waktunya gimana tuh? Kamu boleh sarannya? Kalau aku pribadi ngebagi waktu itu, aku bikin schedule agenda harian. Jadi aku bikin nih dalam seminggu ke depan untuk hari Kamis misalkan ya. Hari Kamis di jam pagi itu aku harus ada kegiatan apa, siangnya ada apa, sore ada apa, malamnya ada apa. Kalau misalkan emang itu udah selesai, aku checklist. Tapi kalau misalkan emang dia diganti schedule, aku pindahin ke hari lain. Itu aku bikin dalam seminggu, rakar waktu seminggu. Jadi biar aku tahu seminggu ke depan aku bakal ngapain. Dan kalau misalkan emang ada jadwal yang mau janjian, aku saranin untuk minggu depan selanjutnya lagi. Jadi biar gak bentrok sama kegiatan yang lain. Jadi time blocking juga ya Kak buat nentuin prioritas gitu ya? Iya, betul. Oke. Kalau boleh tahu kan tadi Kakak kepilih buat jadi Duta Inspirasi nih Kak? Iya. Sebenarnya Duta Inspirasi Indonesia tuh apa sih? Jadi Duta Inspirasi Indonesia itu dia salah satu platform yang memperdayai pemuda-pemudi Indonesia dari 78 ya. 78 pemuda-pemudi yang mewakili masing-masing wilayah. Jadi dari masing-masing wilayah ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jogja, dari Sabang sampai Merauke itu ada semua. Gitu. Dan dia itu biasanya dia punya job desk, tugasnya itu selain pertama untuk membranding Duta Inspirasi Indonesia tersendiri, yang kedua dia juga punya kewajiban selama dia 3 bulan ya, 3 bulan iya, dia punya jangka waktu 3 bulan. Selama waktu 3 bulan ini dia harus gimana caranya dia membagikan inspirasi untuk banyak orang. Misalkan dari segi di sosial media, ataupun bisa datang langsung ke sekolah itu, atau mungkin sebagai speaker atau sebagai juri gitu. Jadi online offline ya, ada turun ke masyarakatnya. Betul. Juga. Nggak cuma di online aja. Betul. Terus kalau buat kayak yang tadi udah aku bilang ya kan seleksi buat keduta tadi banyak banget kan? Betul. Itu boleh nggak Kak tuh dijelasin dari awal tuh Kakak ikut Duta Inspirasi ini? Tapi sebelumnya kenapa sih Kakak ikut ini? Sebelumnya aku tuh pengen ikut Duta Inspirasi Indonesia tuh aku udah sekarang kan kebuka batch 15 ya. Dari batch 13 tuh aku udah pengen banget ikut karena aku ngerasa platform itu benar-benar bagus banget. Pertama buat nyasar skill aku, entah itu dari skill public speaking ataupun kan dia lebih ke media sosial juga kan. Jadi skill editing segala macam. Terus juga dia relasinya luas banget. Aku bisa ketemu sama orang-orang banyak yang dari berbagai macam wilayah kayak gitu. Itu alasan utama aku sih pengen ikut di Duta Inspirasi itu. Oh, keren. Terus lanjut Kak tadi kalau buat
tantangan sama seleksi duta tuh gimana? Oke, kalau misalkan buat seleksinya tersendiri ya, itu dia ada kisar 2 tahap. Jadi tahap pertama itu ada tahap berkas. Nah, tahap berkas itu biasa kita mencakup ada CV, ada project campaign, ada foto, terus abis itu ada dia ngupload prestasi, ada sertifikat prestasi. Nah, kalau misalkan tahap kedua itu dia ada 2 gelombang. Gelombang pertamanya itu wawancara, gelombang keduanya LGD. Nah, biasanya kalau misalkan yang udah lolos di seleksi 1 untuk masuk ke seleksi 2 itu, dia ada challenge gitu. Pertama, untuk dia upload video. Upload video itu yang ada 2 video juga. Pertama, untuk upload video tentang project apa yang mau dia lakuin selama 3 bulan ini, di platform apa yang mau dia kembangin. Yang satunya lagi dia membuat video tentang dirinya sendiri untuk mewakili dari daerah yang dia mau pilih. Kayak self branding ya berarti ya. Tuh. Udah, tantangannya ada lagi nggak Kak? Kalau untuk Banyak tantangan, iya kalau untuk tantangan pasti banyak sih ya. Karena pertama dia kan ini ratusan ya, banyak banget dari seluruh banyak Indonesia. ini ya saingannya berarti. Betul. Kalau buat tantangan aku sendiri karena pertama aku OVT. Aku OVT karena Overthinking sih iya gengsi betul. Aku OVT takut nggak lolos. Terus yang kedua hambatannya aku juga aku takut apa yang udah aku kasih gitu kayak contohnya wawancara gitu itu aku takut grogi karena grogi itu mau apa ya adanya penilaian yang mungkin bisa dikurangin karena groginya aku dijawab itu. Terus juga pas lagi LGD itu kan misalnya satu grup gitu kan discussion. Nah, Terus aku nggak kenal dan ketemu sama orang-orang yang emang pikirannya tuh luas banget gitu. Nah, di situ aku takut sih. Aku Minder bener-bener ya? iya bener banget. Di situ sih tantangan aku. Hambatan aku buat daftar duta. Tapi akhirnya bisa kan? Ternyata nih Alhamdulillahnya. sampai terpilih jadi. Alhamdulillahnya. Aduh, keren banget deh. Terus kalau buat visi misi nih Kak, visi misi Kakak di Duta Inspirasi Indonesia mewakili Papua Selatan tuh apa? Kalau untuk visi misi aku pribadi untuk mewakili Papua Selatan itu pertama karena aku membawa nama Papua Selatan itu aku pengen bahwa daerah Papua Selatan itu dia bisa lebih berkembang daripada sebelumnya. Yang seperti kita tahu juga ya daerah Papua kan dia tuh dari segi pendidikan, dari segi SDM-nya juga dia benar rendah banget gitu. Aku pengen juga dari Papua Selatan itu mereka itu bisa mengembangkan dirinya mereka mulai dari anak-anak, orang remaja hingga orang dewasa. Terus juga biasanya aku baru dengar juga dari Duta Inspirasi ini batch ini tuh nanti kita tuh bakal dikirim sesuai dari delegasinya ke daerah tersebut. Di situ kita dikasih waktu selama 1 minggu itu buat explore di situ dan memberikan edukasi di situ. Jadi aku pengen juga untuk selain visi misinya itu aku pengen lebih utamanya agar anak-anak Papua Selatan atau orang dewasa atau orang remaja mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak, bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang Indonesia juga karena mereka juga dari pemahaman Indonesia kurang, bisa juga memberikan informasi atau inspirasi-inspirasi biar mereka itu nggak merasa tertinggal dari daerah-daerah yang lain. Jadi nanti selama seminggu itu tuh Kakak di sana bakal turun lapangan jatuhnya Iya, ya? betul. Terus Kakak bakal ketemu sama masyarakat Papua ini. Untuk program dan kegiatan selama nanti di Duta Inspirasi ini tuh udah dirancang sama tim Duta Inspirasi atau mungkin dari Kakak sendiri atau bagaimana? Oke, kalau untuk program ini Duta Inspirasi itu punya 5 program. Dia tuh berfokus ke TikTok, podcast, library, Instagram, sama satu lagi itu dia fokusnya ke apa ya? Aku lupa lagi satunya lagi. TikTok, ada tuh TikTok, Instagram, terus ada library, podcast, sama satunya lagi dia berfokus ke YouTube. Dia berfokus ke YouTube. Jadi banyak di sosial media ya, Pak? Betul. Sosial media. Nah, dari 5 program ini nanti kita dikasih kesempatan buat milih kita mau pilih program yang mana yang mau kita dalemin. Tapi itu nanti juga diseleksi dari kakak-kakak pengurusnya. Apakah kita pantas untuk masuk ke program itu. Terus juga kalau misalkan kita udah masuk ke program itu, biasanya nanti ada kakak-kakak fasilitator yang memandu kita. Ya, jadi tugas job desk kita itu apa aja yang harus kita lakuin di platform itu gitu. Jadi kita itu ikut arahan dari kakak-kakak fasilitator yang udah diutus langsung dari kakak-kakak pengurus. Oke. Kalau buat library itu sendiri tuh gimana Kak?
Kalau untuk library sendiri itu dia biasanya ada di website ya. Website dia berfokuskan di website Duta Inspirasi Indonesia. Dan di situ dia menghadirkan karya-karya yang pernah dibuat sama anak-anak duta-duta sebelumnya. Oh, jadi tempat publikasi karya. Betul. Iya, untuk seperti misalkan karya penulisan, karya buku-buku, atau mungkin tentang quotes, atau mungkin sehari-hari itu tentang menginspirasi dia dari situ. Oh, oke, Kak. Berarti Kakak ada niatan atau kemungkinan nih bakal nerbitin buku ya, Kak? Insya Allah. Buat Kakak menuju ke Duta Inspirasi ini pasti ada hal yang mendasari nih, Kak. Apa itu mungkin dari tantangan hidup Kakak, mungkin boleh diceritain lah, Kak? Kayak kalau misalnya untuk tantangan hidup aku sendiri untuk mendasari kenapa aku memilih daftar Duta Inspirasi Indonesia, itu pertama karena sebelumnya pasti orang pernah kegagalan ya. Iya. Menjalani kegagalan itu mungkin itu berkali-kali atau kesekian kali yang sampai orang itu tuh benar-benar nggak punya titik semangat lagi untuk bangkit. Nah, aku pernah ada di titik itu sampai pada akhirnya aku bingung mau ngapain, aku kehilangan juga diri aku, terus aku mikir kayak gagal mulu ngapain harus coba lagi kayak gitu. Sampai aku iseng scroll Instagram, terus ketemulah ada satu konten punya Adalah Konsina sama Audi Ayunda. Itu mereka ngebahas tentang kegagalan. Ya mereka juga menceritakan dulu mereka bisa sampai titik ini tuh mengakui kegagalan yang banyak. Nah dari itu tuh aku kepikiran kayak kegagalan tuh nggak harus semuanya gitu, nggak harus diratapi terus menerus gitu. Itu yang menjadikan aku oke, kita harus bangkit lagi ya gitu. Sampai pada akhirnya aku bisa bangkit, aku bisa melewati banyak hal. Dan alasan aku milih Duta Inspirasi itu karena aku pengen ngebagiin pengalaman aku juga ke banyak orang. Kalau kegagalan itu bukan suatu hal yang harus didasari atau mungkin dipungkiri. Dan juga nggak harus juga untuk berlama-lama dalam kegagalan, kesedihan gitu. Kalau misalkan emang dia gagal, oke nggak apa-apa, istirahat dulu sejenak, abis itu mulai lagi. Karena kan walaupun emang dia gagal, nggak seharusnya untuk kesempatan-kesempatan selanjutnya dia gagal terus kan. Nah mungkin itu menjadi alasan aku kenapa aku memilih Duta Inspirasi Indonesia. Aku pengen bagi-bagi pengalaman aku biar banyak orang terinspirasi dan mereka itu bisa bangkit dari kegagalan yang mereka ratapi itu. Dalam ya, Kak? Dalam banget awal. Lalu buat mimpi atau tujuan utama Kakak saat ini itu apa, Kak? Untuk mimpi aku dan tujuan aku. Untuk sekarang ini aku punya mimpi dan tujuan itu aku pengen lebih bermanfaat untuk banyak orang sih. Aku pengen bermanfaat banyak orang, aku pengen juga orang-orang itu bisa mengambil sisi positif dari apa yang aku pernah lewatin, apa yang aku lakuin, dan apa yang aku berikan ke mereka itu mereka bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan itu tuh acuan untuk mereka semangat lagi kayak gitu. Itu sih yang menjadi mimpi aku terutama. Bisa disebut Kakak pengen jadi inspiring woman gitu ya? Iya. Boleh, Kak, pesan untuk para pemuda di Indonesia nih, Kakak sebagai inspirator, mungkin boleh sampaikan pesan buat pemuda-pemuda di Indonesia yang mungkin nonton podcast kita kali ini. Oke, kalau untuk aku pribadi, pesan aku itu nggak usah takut sama suatu kegagalan apapun itu, karena kita bisa ambil juga dari beberapa kisah-kisah motivasi dari tokoh-tokoh utama atau tokoh-tokoh publik. Itu kalau kegagalan itu adalah satu hal yang biasa kita laluin, dan juga biasanya orang sukses itu nggak pernah yang namanya luput dari kegagalan. Jadi apapun yang pernah dilakuin, terus kalau misalkan emang gagal, nggak apa-apa, gagal sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 10 kali pun gagal nggak apa-apa. Selagi masih muda, selagi ada waktu, habisin jatah gagalnya, lalu kita bisa jadi kembang, jadi bintang yang bisa bersinar suatu saat nanti. Dan itu bisa jadi cerita kita nanti kalau kita bisa bagiin ke orang-orang yang memang butuh dari motivasi-motivasi kita. Itu aja sih. Semoga Kakak bisa terus menginspirasi banyak orang. Semoga Kakak bisa terus berkembang dan mencapai mimpi dan tujuan-tujuan Kakak ya, Kak. Mungkin kita akhiri obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di Gema Podcast selanjutnya. See you.